Halo semua, pada video part sebelumnya, saya sudah mengajarkan bagaimana cara membuat form pada sebuah HTML dan kemudian mengirimkan value-nya menggunakan PHP. Ya. Jadi pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana menyimpan data pada sebuah database lokal ya, menggunakan database lokal yang kemudian kita akan menerapkannya pada form ini ya. Jadi nanti ada beberapa part. Yang pertama adalah menyimpan data dalam database MySQL. Yang kedua itu menampilkannya. Yang ketiga itu ada mengupdate dan menghapus data ya. Jadi sebelumnya mari kita buka dulu Sun Control Panel-nya, kemudian mengaktifkan dua fitur ini, Apache dan MySQL ya. Kalau sudah, kita akan masuk ke localhost PHP MyAdmin. Oke, jadi seperti ini tampilannya untuk database lokal dari server komputer kita yang menggunakan Sun Control Panel. Kemudian kita membuat database-nya terlebih dahulu ya. Membuat database-nya kita bisa langsung membuat dengan klik ini pada sidebar, pada menu baru kita klik. Kemudian di sini masukkan nama database Anda ya. Misal biodata, database-nya bernama biodata. Jadi nanti database ini akan terbuat kemudian berada di sini. Seperti ini. Ini ada database biodata ya. Jadi nama database yang sudah ada kita tidak bisa membuatnya dengan nama yang sama ya. Jadi kita bisa membuat dengan nama yang berbeda yang belum ada di server database kita. Kemudian ini cara pertama. Cara kedua adalah menggunakan ini query SQL. Jadi caranya adalah kita cukup mengetikkan create database, kemudian sampingnya itu nama databasenya, misal db biodata. Nah, seperti ini. Kemudian kalau kita kirim, nah dia akan membuat sebuah database baru dengan nama db biodata. Nah ya, kita hapus dulu databasenya. Di cara menghapus database itu gampang. Kita klik databasenya, kemudian kita pilih operasi, kemudian ini hapus basis data atau drop database ya. Kemudian kita oke. Kita juga bisa membuat database di sini juga ya pada text field ini db biodata. Jadi kalau kita buat maka hasilnya sama seperti ini ya. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah tabel. Nah, tabel ini akan berisi beberapa field dari ini. Ya, fieldnya itu ada nama, ada alamat. Namun saya akan tambahkan beberapa.
itu kita membutuhkan sebuah file, itu ada nama, alamat, jenis kelamin, sama hobi. Ya, jadi kita buat nama, alamat, jenis kelamin, hobi. Jadi ada 4 field. Ada 4 field kalau kita buat ya. Jadi di sini kita ketikkan dulu nama tabelnya. Tabelnya itu bernama biodata, atau terserah kalian ingin menamakan tabelnya itu apa ya. Kemudian kita klik kirim. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kalian jangan bingung. Yang pertama, kita isi field pertama, kolom pertama, kita isi dengan nama, ya. Kemudian yang kedua itu adalah jenis kelamin, kita singkat saja menjadi JK. Kemudian selanjutnya, yang ketiga itu adalah hobi. Yang keempat adalah alamat. Ya. Kemudian setelah itu kita memilih jenis tipe data. Ya, memilih jenis tipe data. Di sini ada banyak sekali tipe data. Kemudian pengertian untuk beberapa tipe data ini kan ada banyak. Nah, kita gunakan sesuai fungsinya ya. Sesuai fungsinya. Jadi sebelum kita menambahkan tipe data, saya ingin memberikan sedikit pengetahuan tentang apa itu tipe data dan jenis-jenisnya ya. Oke, jadi tipe data saya beri penjelasan sedikit terlebih dahulu. Tipe data, apa sih pengertiannya? Tipe data adalah jenis nilai yang dapat atau bisa ditampung pada suatu variabel, bisa berupa angka, teks ataupun gambar. Ya. Jadi di sini kita mempunyai tipe data, sebuah tabel tipe data berupa number. Ya. Jadi di sini ada sebuah tabel tipe data berupa number. Berupa angka, di sini ada 1 sampai 10. Nah, di sini tuh ada bernama in. Ya, fungsinya itu adalah menyimpan data bilangan bulat, positif dan negatif. Ya. Di jangkauannya itu ada bermulai dari negatif 128 sampai dengan 127 positif. Ukurannya itu 1 bit atau 8 bit. Yang kedua adalah small in. Ya, tipe data small in ini menyimpan data bilangan bulat, positif dan negatif. Jadi hampir sama ya. Namun jangkauannya itu lebih besar. Jangkauannya itu dimulai dari negatif 32.768 sampai dengan 32.767 positif. Ya, ukurannya itu juga lebih besar. Ukurnya itu adalah 2 byte atau 16 bit. Selanjutnya yang nomor 3. Pada bagian nomor 3 itu ada medium in. Medium in ini fungsinya sama, menyimpan data bilangan bulat, positif dan negatif. Nah, jangkauannya itu juga lebih besar. Itu ada negatif 8.388.608 sampai dengan 8.388.607 juta. Ukurannya itu juga 3 byte atau 24 bit. Oke. Selanjutnya ada tipe data integer. Ini nanti tipe data yang sering kalian gunakan
fungsinya sama, menyimpan data bilangan bulat dan negatif, jumlahnya ada sekian, ada 2 miliar, negatif 2 miliar sampai dengan positif 2 miliar. Kemudian ukurannya juga lebih besar, yaitu 4 byte atau 32 bit. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada big in, fungsinya sama, jangkauannya juga lebih besar, ukurannya juga 8 byte atau 64 bit. Ya. Di bawah itu ada float. Float itu menyimpan data bilangan pecahan positif dan pecahan negatif. Jadi float itu berfungsi untuk menyimpan data pecahan. Ya. Contohnya seperti ini, jangkauannya itu ada sekian, ukurannya itu ada 4 byte atau 32 bit. Jadi ukurannya itu sama dengan fungsi dari tipe data integer. Jadi selanjutnya ada tipe data float, double ya. Nomor 7 itu ada tipe data double. Fungsinya itu menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif, presisi ganda. Kalau float itu presisi tunggal ya. Jangkauannya juga lebih besar. Jangkauannya itu seperti ini. Kemudian ukurannya itu ada 5 byte atau 64 bit. Kemudian yang ke-8 itu ada real dengan fungsi yang sama, namun presisinya itu ganda. Ya, ukurannya itu adalah 64 bit atau 6 byte. Kemudian ada desimal dan numeric ya. Oke, selanjutnya kita akan berpindah. Ini ada tipe data string. Yang pertama adalah char. Char itu untuk menyimpan data dengan ukuran string yang tetap. Ya, jadi ukuran itu ada 0 sampai dengan 255 karakter. Jangkauannya atau lebar datanya. Kemudian varchar. Varchar itu menyimpan data string ukuran dinamis ya. Jadi 0 sampai 255 karakter untuk versi 4.1-nya. Kalau versi yang baru itu 0 sampai dengan 65.535 karakter. Yang ketiga itu ada thin tag, itu menyimpan data teks dengan jangkauannya itu 1 sampai 255 karakter untuk versi 4.1-nya. Yang versi yang lainnya itu 0 sampai dengan 65.535 ya. Kemudian yang nomor 4 itu adalah teks. Ada tipe data teks untuk menyimpan data teks juga, dan jangkauannya itu juga sama. Yang nomor 5 itu adalah medium text ya, jangkauannya itu juga sekian. Long text juga jangkauannya sekian. Oke, selanjutnya tipe data date ya. Di sini ada 4. Ada date, ada time, ada time dan year. Fungsinya juga berbeda-beda. Yang pertama ada date. Date itu fungsinya untuk menyimpan data tanggal ya, dengan format tahun, bulan dan hari. Yang ukurannya itu 3 byte. Yang kedua itu ada time. Fungsinya itu untuk menyimpan data waktu ya. Jangkauannya itu sekian dan formatnya itu adalah hari. Formatnya itu adalah jam, menit dan detik ya. Ada datetime, fungsinya itu menyimpan data tanggal dan waktu ya.
Jadi untuk menyimpan data tanggal dan waktu gabungan dari date dan time. Kemudian selanjutnya ada year. Year itu untuk menyimpan data tahun dari tanggal, ya. Oke, selanjutnya ada tipe data blob, BLOB, ya. Tipe data blob ini merupakan tipe data yang dapat digunakan untuk menampung gambar, musik, video, dan lainnya, ya. Jadi jangan sampai salah menggunakan tipe data. Ini ada bit itu untuk menyimpan data biner, blob itu menyimpan data biner gambar ukuran kecil, blob itu menyimpan data biner dengan gambar, juga fungsinya medium blob itu sama, namun gambarnya itu ukurannya itu sedang. Kalau long blob itu sama, menyimpan data biner, namun ukuran gambarnya itu besar, ya. Jadi seperti itu tipe data, berbagai tipe data yang ada di MySQL. Oke, kita lanjut ke materi sebelumnya. Ya, jadi seperti itu jenis-jenis tipe data. Oke, kita lanjutkan. Tipe data dari kolom nama itu bertipe varchar, ya. Jadi untuk teks itu varchar. Varchar ini mempunyai panjang nilai, ya. Kalau panjang nilai itu seperti apa? Seperti ini, panjang. Pada kalimat panjang ini kita mempunyai nilai atau panjang nilainya itu ada 1 P, 2A, 3N, 4C, 5A, 6N, 7G. Jadi panjangnya itu ada 7, ya. Jadi kalau nama kita itu bisa membuat panjang nilainya itu 50. Kemudian pada jenis kelamin kita pilih varchar, ya. Kemudian selanjutnya panjang nilainya itu kita beri 10. Kemudian hobi kita kasih varchar juga. Kemudian kita kasih panjangnya itu ada 50, ya. 50, datanya itu panjangnya 50. Selain menggunakan varchar untuk penulisan data teks berupa teks, di sini ada char, ada varchar, ada tintech, ada teks, medium teks, long teks, binary, var binary, sampai set, ya. Oke. Namun kita akan menggunakan jenis tipe data varchar saja, ya. Kemudian pada alamat kita menggunakan tipe teks karena alamat itu panjang, jadi kita tidak perlu mengisikan jumlah panjang nilainya, ya. Kemudian kita klik simpan. Maka akan langsung terbuat sebuah tabel biodata dengan kolom berisi ini, nama, jenis kelamin, hobi, dan alamat, ya.
Namun di sini saya lupa menaruhkan sebuah ID. ID itu sebuah primary key untuk sebuah pembeda dari atau untuk menghindari dari redundansi data atau penumpukan data, ya, penumpukan data yang sama. Jadi untuk pembeda kita akan membuat sebuah kolom ID. Caranya cukup mudah. Kita ini pilih ke add beginning of table, kemudian kita kirim. Setelah kita kirim, kita isi dengan nama ID, kemudian kita geser. Nah, di sini ada auto increment atau biasanya itu disingkat AI di PHP admin. Kemudian kita centang, ya, kita centang, kemudian langsung kita kirim. Oke, setelah itu kita klik simpan. Maka secara default kolom ID berisi jenisnya itu berisi integer dengan panjang value-nya itu secara default itu 11, ya. Seperti itu cara membuat sebuah database dengan konfigurasi atau dengan tampilan UI dari PHPMyAdmin. Namun ada metode lain cara membuatnya. Kita juga bisa membuat database dan tabel kolom dengan menggunakan query di sini, ya. Jadi semisal saya itu ingin membuat sebuah database dan sebuah tabel lain bernama user, kita cukup tuliskan atau ketikkan di sini itu create tabel. Di sini nama tabelnya itu adalah misal user, kemudian dalam kurung koma. Di dalam tabel user mempunyai beberapa kolom. Kolom tersebut adalah yaitu ID. ID itu integer, berisi value-nya panjang nilainya itu adalah 11, yaitu berupa primary key dengan auto increment. Jadi kita tuliskan auto increment, kemudian koma. Selanjutnya itu ada nama, kolom nama, menggunakan tipe data varchar. Panjang nilainya itu kita isi 50. Selanjutnya kita isi dengan alamat. Tipe datanya menggunakan teks. Jadi seperti ini cara membuat tabel menggunakan query SQL, ya. Kemudian kalau kita kirim, nah di sini ada kesalahan. Kita coba hapus. Oke. Jadi ini adalah salah.
In correct table definition, there can be only one outer column and it must be defined as okay. Ya, jadi kita punya kesalahan di sini. Oke, jadi kita tambahkan not null, kemudian kita membuat sebuah primary key. Yang menjadi primary key itu adalah ID. Jadi kita ketikkan di sini ID. Jadi seperti ini query cara membuat tabel pada PHP MyAdmin, ya, menggunakan query SQL. Kalau kita kirim, nah, maka akan terbuatlah sebuah tabel baru bernama user yang mempunyai kolom itu ID, nama, dan alamat. Oke, tapi kita tidak akan menggunakan tabel ini, kita hanya akan menggunakan tabel biodatanya saja. Oke, selanjutnya bagaimana cara mengisi datanya. Kita bisa mengisi data melalui ini menu tambahkan. Kemudian di sini kita akan mengisi datanya. Contoh di sini kita mengisi data bernama Akbar. Nah, karena ini menggunakan ID-nya itu adalah auto increment, maka kita bisa mengosongkannya saja. Nanti akan terbuat sendiri ID-nya secara urut, ya. Di jenis kelamin itu laki-laki, yaitu game sama bermain bola. Alamatnya itu kan ya, jadi kalau kita kirim, nah secara otomatis akan menginput data baru. Kalau kita lihat di jelajah, maka datanya sudah masuk, ya. Ini dengan ID 1, namanya Akbar, jenis kelaminnya laki-laki, hobinya itu ngegame dan bermain bola, alamatnya itu tidak diketahui, ya. Jadi kita akan, namun kita tidak akan mengisinya melalui manual seperti ini, kita akan mengisinya melalui form HTML ini. Jadi kita terlebih dahulu membuat tambahan formnya itu ada jenis kelamin dan hobi, ya. Jadi kita masuk ke sini. Jadi sebelumnya kita akan mengubahnya terlebih dahulu, ya. Ini kan bernama kontak. Kita ubah menjadi, kita rename menjadi biodata, ya. Di sini kita ubah biodata. Kita save, kita ke index. Di sini kita ubah menjadi biodata. Oke. Jadi kalau kita refresh, oke, di sini ada yang belum terubah. Ini kita ubah menjadi biodata. Di sini menjadi biodata. Kalau kita refresh, nah, akan berubah. Kita ubah dulu formnya. Untuk formnya itu kita ubah. Pertama kita tambahkan dulu dalam sini. Kita tambahkan sebuah judul, ya, menggunakan H1.
dengan isi biodata. Kita save, kita refresh. Nah, ini kita akan membuatnya berada di tengah. Sini kita tambahkan H1 to text. Polygonnya to the center. Jadi kalau kita refresh, nah dia ada di tengah. Kemudian kita tambahkan beberapa tabelnya. Sini ada nama, ada alamat. Kita tambahkan di bawah nama. Terus kita buat lagi bernama itu jenis kelamin. Kemudian cara cepatnya seperti ini saja, kita copy biar cepat ya. Kita copy, kita kasih nama jenis kelamin. Kemudian di sini inputnya kita ubah. Sini dengan tipenya itu radio, namanya itu JK ya. Kemudian kita isi laki-laki. Kemudian jangan lupa di sini kita tambahkan atribut value, tambahkan laki-laki ya. Kemudian sampingnya di sini kita tambahkan lagi input teksnya, tipenya itu radio, value-nya itu perempuan, kemudian namanya itu CK. Di sini kita kasih perempuan. Jadi kalau kita refresh, nah seperti ini ya. Selanjutnya kita tambahkan hobi di bawah sini. Kita kopikan saja lagi, paste, kita ubah dengan nama hobi. Kemudian di sini tipenya itu adalah checkbox. Kemudian di sini namanya itu kita ganti menjadi hobi. Kemudian kita tambahkan kurung siku seperti ini. Jadi berfungsi untuk menampung, nantinya akan menampung value dari item yang kita cek ya, kita centang. Value-nya itu kita isi masak. Di sini kita isi masak. Kita kasih tag BR. Kemudian di sini kita ganti lagi menjadi checkbox. Di sini name-nya hobi. Value-nya itu sini sepak bola, name-nya itu hobi ya. Di sini sepak bola, tambahkan lagi. Sini name-nya hobi, value-nya itu bermain game. Kita tambahkan satu lagi di sini biar tempat.
Ini kita kasih nama hobi, value-nya itu badminton. Jadi kalau kita refresh, nah akan seperti ini. Kita lupa menambahkan tag PR-nya. Ya, kita tambahkan di sini tag PR, kita ini PR. Kita refresh. Nah, seperti ini maka jadinya, ya. Oke, selanjutnya di sini sudah. Oke. Selanjutnya kita membuat proses kirimnya. Sini kita ubah, kita hapus semua. Setelah kita hapus, sebelumnya kita akan membuat sebuah file koneksi terlebih dahulu untuk mengkoneksikan ke dalam database-nya. Jadi kita membuat sebuah new file dengan nama connect.php. Jadi kita panggil kita membuat sebuah variabel bernama server berisi, karena kita menggunakan localhost, maka servernya itu adalah localhost. Kemudian usernya itu secara default itu menggunakan bernama root, ya. Kemudian passwordnya kita kosongkan. Kemudian database-nya yang tadi kita buat itu pertama db biodata. Kemudian karena kita menggunakan versi Sampler baru, ya, kita membuat sebuah variabel koneksi untuk koneksi. Kita panggil mysql connect. Kita panggil variabel server, variabel username, variabel password, sama database. Jadi kita untuk mengeceknya, jika tidak connect, maka dia akan menampilkan koneksi Google yang berisi errornya. Kalau tidak, akan menampilkan koneksi berhasil, ya. Ini kalau kita cek, cara ngeceknya itu mudah. Kita cukup panggilkan di sini. Kita masuk ke file folder PHP. Kemudian kita masuk ke file connect.php. Oke, jadi connect-nya itu berhasil. Kita berhasil membuat sebuah koneksi database tanpa error. Jadi kalau kita matikan ini, ya, kita matikan, kemudian kita refresh, nah, maka akan agak lelah, ya. Kita hidupkan Apache-nya. Jadi kalau kita matikan MySQL-nya,
maka akan seperti ini ya, akan muncul error bahwa tidak ada koneksi ya, tidak ada koneksi database-nya, di koneksi gagal ya. Jadi kita perlu mengaktifkan MySQL. Kalau kita refresh, nah maka koneksi akan berhasil. Oke, selanjutnya ini kita hapus saja. Oke, kemudian kita masuk ke file kirim.php. Kemudian kita panggil nama seperti biasa, namun kita tambahkan sebuah kondisi. Jika button submit-nya itu diklik, ini kita tambahkan di sini dengan nama submit ya, namanya itu adalah submit. Jika submit-nya itu diklik, maka kita akan membuat sebuah variabel name dengan isi name dari teks inputnya tadi ya. Jadi kita ambil seperti penjelasan kemarin, expose ini untuk menerima pengiriman data. Jadi untuk menampungnya, yang ditampung itu dari name komponen dari ini text input bernama vname ya. Di selanjutnya kita buat variabel lagi bernama ck $post ck, kemudian alamat $post v alamat ya. Jadi untuk nama di sini itu harus disesuaikan dengan nama pada teks input kalian atau buttonnya tadi ya. Ini ada namanya vname, ini ck, ini hobi, ini alamat ya. Oke. Kemudian hobi itu sama dengan $post. Kita cukup tulisan dengan nama hobi saja, tanpa kurung siku seperti ini ya, tanpa kurung siku. Jadi kita tuliskan hobi saja seperti ini, karena kurung sikunya itu berfungsi untuk menampung datanya. Nanti ya ketika kita klik, dia akan menampung pada array tersebut. Jadi kemudian kita membuat sebuah variabel data hobi untuk menampung datanya. Kemudian kita membuat sebuah perulangan dengan menggunakan for each hobi sebagai data hobi. Oke, di sini kita panggil data hobi dot sama dengan data hobi dot, ini untuk pemisahnya ya. Kemudian jangan lupa kita panggil file koneksinya di connect.php. Kita panggil
Kalau kita tidak panggil maka kita akan mendapatkan error ya. Panggil, selanjutnya kita buat sebuah variabel simpan, kita panggil MySQL query, kita panggil variabel on, ya. Variabel on ini yang kita buat dari file koneksi ini ya. Jadi makanya kita panggil sebuah file connect ini, connect.php ya, karena kita akan memanggil variabel on-nya. Karena pada query MySQL dengan ada link-nya itu berbeda dengan query dengan MySQL query ya. Jadi ada dua versi MySQL query dengan MySQL query ya. Kan ada MySQL query, ada MySQL query. Jadi seperti ini. Ini yang lama, ini yang baru. Oke, kita push. Kita tuliskan query SQL di sini. Jadi untuk insert sebuah value baru, data baru, kita gunakan query insert. Ya, kita tuliskan insert into. Di sini adalah nama dari tabelnya. Tabel itu adalah biodata. Jadi kita akan menginsert ke dalam biodata ya dengan values, dengan isinya itu adalah dari ID-nya itu adalah 0, kemudian nama. Ini harus secara urut ya, karena kita mengisi semuanya, semua datanya, semua kolomnya. CK, jenis kelamin. Di sini kita isi dengan data hobi. Kemudian di sini kita isi dengan alamat. Kemudian kita print dengan data hasil di input. Kita akan membuat link. Mulai kita arahkan ke dalam biodata.html-nya ya. Kita arahkan ke dalam biodata.html. Jadi fungsi ini kita untuk keluar dari folder PHP, kemudian kita cari biodata.html. Oke, selanjutnya ini kita klik kembali. Kita beri nama kembali, delete text kembali ya. Jadi kita masuk ke form biodata. Oke, sudah oke semuanya. Kemudian kita masuk ke sini. Kita enter. Nah, kita masuk ke
Oke. Kita masuk ke sini formnya, kemudian kita langsung mengisikan saja. Sini kita isi alamatnya. Kalau kita kirim, nah maka data berhasil diinput. Oke, kita klik kembali. Nah, dia akan kembali ke sini. Kemudian kita cek apakah datanya masuk. Kita masuk ke sini, kita refresh. Nah, kalau datanya akan masuk, ya. Namun di sini itu datanya adalah kembar. Padahal kita itu mengisikan beberapa tadi ya. Jadi kita cek lagi. Oke, di sini betul. Oke, jadi kita salah di bagian ini. Ini kan kita pada perorangannya itu kita panggil variabel hobi sebagai, nah di sini itu kita kasih nama ini, buat sebuah variabel baru di sini dengan nama hobi ya, dengan nama hobi. Kemudian selanjutnya di sini kita akan juga menjadi hobi. Oke, kalau gitu kita coba refresh. Kita masukkan nama baru. Ini kita cek 3, kita kirim. Kemudian kita lihat hasilnya. Oke ya, jadi kita berhasil menyimpan value-nya. Ada sepak bola, ada game, ada badminton, seperti yang kita centang tadi ya. Oke, jadi cukup sekian tutorial cara menyimpan data pada database lokal ya, menggunakan form HTML dan PHP. Oke, jangan lupa klik like and subscribe kalau kalian suka dengan materi yang saya bawakan ya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.